bagaimana Rasulullah itu terjaga, ya, sedang berada di sisi Baitullah, sisi Ka'bah. Nabi sedang terjaga, lalu kemudian Nabi melihat ada dua orang, ya, ada dua malaikat datang, ya, membawakan apa? Membawakan bejana dari emas. Bejana itu berisikan apa? Muli'a hikmatan wa imanan, yang penuh dengan hikmah dan iman. Lalu dibelah dadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari leher sampai ke pusat, dibelah dadaku oleh dua malaikat ini. Yang dalam sarah-sarah hadis itu disebutkan malaikat Jibril salah satu di antaranya. Lalu kemudian, ya, perutku isinya kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu kemudian diisi, ya, dadaku itu, ya, dadaku yang tadi dibelah dicuci dengan air Zam-Zam itu, lalu diisi dengan apa? Hikmatan wa imanan. Oh, Masya Allah. Ini pelajaran Islam yang pertama, ya. Kekuatan spiritual adalah modal untuk kita membangun peradaban. Ya, kekuatan itu di mana? Adanya di kalbu. Kalbu kita harus diisi dengan apa? Hikmah, dengan kebijaksanaan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu dituntut jadi guru. Wah, nggak bisa. Ya udah jadi santri. Nggak bisa juga. Minimal lo bantu orang yang menjadi guru dan menjadi santri. Dan itu ada wadahnya yang paling tepat. Di mana, Ustaz Fahmi? Kita insya Allah akan membangun pusat dakwah Quran Al-Fahmu Institute di Jakarta Barat. Di sana kita akan menyelenggarakan tahfiz Quran, kemudian pendidikan Quran untuk anak-anak, remaja dan dewasa. Tahfiz Quran itu artinya supaya orang hafal Quran. Supaya orang hafal Quran. Begini. Minimal kita punya hafalan Quran. Kalau ente nggak sanggup hafal Quran, lu nikah sama orang yang hafal Quran. Kalau nggak sanggup juga, lu punya anak yang hafal Quran. Nggak bisa juga, lu bantu orang yang mau menghafal Al-Quran di Al-Fahmu Institute. Insya Allah. Ini nomor rekening mana? Nih. Nomor rekeningnya ada di sini. Ada di sini. Ya, di Bank Muamalat, ada di BCA, ada di BNI Syariah. Insya Allah dan insya Allah kita akan mampu membangun. Nggak jauh-jauh. Kalau yang lain mah di Udik, di mana nggak kelihatan. Tapi ini di Jakarta Barat, lu bisa lihat, lu bisa kunjungin, dan lu dengan gembira mereka itu menghafal atas infak darimu. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mentadaburi, mengamalkan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi dong. Insya Allah. Kun aliman, Au muta'alliman, mustami'an, muhibban, wala takun khamisan. Lu udah nggak ngapal, nggak ngajar, nggak ngajarin, nggak cinta, nggak demen juga. Fatah lu. Apalagi? Fatah lu. Karena itu sebelum menjadi celaka, insya Allah tempat yang tepat Al-Fahmu Institute. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Babe Haikal. Alhamdulillah, komando gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk juga kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan kita sebagai umatnya hingga yaumil qiyamah. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala di malam Jumat, ya, tanggal 27 Rajab, ya, 27 Rajab 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Satu nikmat karunia yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Dan pada malam hari ini, ya, secara eksklusif, ya,
kita akan sama-sama mengkaji peristiwa yang sangat agung dalam sejarah Islam yang banyak ditulis oleh para ulama. Bahkan Al-Qur'anul Karim ya secara khusus menyatakan adanya atau terjadinya mukjizat yang luar biasa ini. Ya, itu di dalam surah Al-Isra ayat 1. Ya, lalu kemudian di dalam surah An-Najm. Ya, hampir separuh isi dari surah An-Najm itu adalah berbicara tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Demikian pula sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, peristiwa ini digambarkan dengan begitu indahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai kapan tahun terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, seperti yang dirinci oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri halaman 163 merinci ada 6 pendapat para ulama. Ya, salah satunya mengatakan malam 20 atau tanggal 27 Rajab ya pada tahun 10 kenabian itulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada pendapat-pendapat yang lain ya, ada yang mengatakan tahun ke-5 Hijriah, ada yang menyatakan 16 bulan sebelum Nabi hijrah, ya, tepatnya di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 2 bulan sebelum Nabi hijrah, ya, tepatnya di bulan Muharram tahun 13 kenabian, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ada yang mengatakan tahun atau 1 tahun sebelum Nabi hijrah persis, yaitu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 12 kenabian. Ya, tetapi kita semua ya tentu tidak akan mendiskusikan atau mengkaji pendapat pandangan-pandangan ini semuanya. Nah, Bapak Ibu, sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kitab Fiqhus Sirah, ya, kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama dai ya yang luar biasa, ya, kontribusinya, karya-karyanya, ceramah-ceramahnya, ya, yang sangat menggugah, yang sangat inspiratif dan reformatif, ya, membawa pencerahan, pembaharuan di dunia Islam. Beliau menulis dalam kitabnya Fiqhus Sirah, ya, bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini di dalam surah Al-Isra ayat 1 dan juga dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Ya. Nah, apa yang ingin saya kutip dari pandangan atau dari tulisan Syekh Muhammad Al-Ghazali ini? Ini menarik. Ya, Bapak Ibu sahabat tafsir yang dirahmati Allah, beliau menulis di halaman 140 kitab Fiqhus Sirah ini, Innal Isra wal Mi'raj yaqa'ani qariban min muntassifi fatratir risalah allati makathat 23 ama. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat penting, ya. Harap dicatat baik-baik, diingat, ya, dan juga dihayati dan disyukuri dengan, ya, baik oleh kita umat Rasulullah SAW. Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadinya kapan? Yaitu terjadi hampir, ya, berada persis, ya, sebelum, ya, sedikit lagi berada di tengah-tengah sejarah dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi berdakwah baik di Makkah maupun di Madinah itu total kurang lebih selama 23 tahun. Dan persis berada di tengah-tengah 23 tahun ini, ya, masih pada tahun ke-10 kenabian dan berada di tengah, ya, tengah tahunnya itu, ya,
itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya ini berada di persimpangan jalan. Ya, di pertengahan. Kalau kita tarik garis ini 23 tahun, ya, tengah-tengahnya itu hampir berada di tengah-tengahnya, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj sebelum hijrah. Ya, di Makkah Nabi kurang lebih 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, di tengah-tengahnya itu antara Makkah dan Madinah, ya, dan beliau masih di Makkah, itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Subhanallah. Kenapa? Kenapa Allah berikan mukjizat yang mulia ini kepada baginda Rasulullah SAW? Ya, bukankah mukjizat Nabi yang paling besar itu adalah Al-Quran? Ya, betul. Mukjizat Nabi yang terbesar itu Al-Quran. Karena dia, Al-Quran ini menjadi hujjah sampai hari kiamat. Ya, kemukjizatannya bisa dirasakan, bisa disaksikan, ya, dan menjangkau seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Tidak terbatas kepada generasi yang hidup sezaman dan melihat peristiwa kemukjizatan itu. Ya. Tapi kenapa Rasulullah SAW juga diberikan mukjizat peristiwa yang luar biasa, yang di luar nalar, yang bersifat fisik? Ya, nah, ini juga bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu pembuktiannya, dalilnya itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Artinya apa? Dia bisa dibaca sampai hari kiamat. Dia bisa diresapi, bisa difahami, bisa dinalar, ya, oleh setiap umat Rasulullah atau setiap umat manusia yang hidup sampai hari kiamat kelak. Jadi ini Isra dan Mi'raj ini bagian dari kemujizatan Al-Quran. Ya. Selain dia bersifat fisik, dia juga bersifat ruhaniyah, spiritualitas. Ya, kita akan lihat bagaimana hikmah spiritualnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, luar biasa. Maka apa hikmahnya? Kenapa beliau Rasulullah SAW ini menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj itu persis berada di tengah-tengah perjalanan dakwahnya, karir dakwahnya selama 23 tahun. Kana ilajan masaha mata'ibal madhi. Isra dan Mi'raj itu bukan sembarangan, bukan tanpa tujuan. Tetapi dia sengaja dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa? Obat. Ya, yang menghapuskan kesulitan-kesulitan di masa lampau sebelum terjadinya hijrah. Sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini, Nabi menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berdakwah. Rintangan-rintangan yang sangat besar dalam berdakwah. Ya, ada pemboikotan kaum Quraisy selama 3 tahun terhadap umat Islam. Banyak yang mati. Ya, bahkan ada yang dibunuh. Ya, seperti halnya Sumayyah. Kemudian ayahnya Yasir, ya, ayah dan ibunda Yasir, Ammar bin Yasir, itu keluarga Yasir. Ya. Kemudian lagi selain peristiwa pemboikotan 3 tahun di Syekh Makkah, Rasulullah SAW menghadapi apa? Ya, tidak lama setelah pemboikotan itu, ya, paman Nabi Abu Talib wafat, istri Nabi Khadijah wafat. Nah, inilah disebut dengan tahun kesedihan, amul huzn. Ya, 2 punggawa, 2 pendukung utama dakwah Rasulullah secara politik dan ekonomi wafat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad kekasihku, engkau tidak ada lagi tempat untuk bersandar selain aku. Kalau engkau bersandar kepada manusia, engkau bersandar kepada materi, kepada dunia, kau bersandar kepada dukungan politik dan dukungan ekonomi, ketahuilah, aku telah mencabut dukungan itu dari engkau. Maka satu-satunya dukungan, tempat bersandar bagimu adalah aku. Maka aku panggil engkau, wahai kekasihku Muhammad SAW. Aku panggil engkau untuk ke Sidratil Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu. Tetapi sebelumnya diperjalankan dulu. Dalam peristiwa Isra, diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam
Ayat pertama surah Al-Isra. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini menghapus semua kesedihan-kesedihan yang terjadi pada Makkah. Termasuk pembangkangan ya kaum Taif yang melempari Nabi dengan batu, ya, menghina mencaci Rasulullah SAW, ya, dikejar-kejar Nabi, dilempari batu sampai keluar dari Taif, sampai masuk ke Makkah beliau dalam keadaan terhina. Tetapi Allah ingin angkat derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau berdoa di kebun anggur, ya, yang dimiliki oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Allahumma anta rabbul mustad'afin wa anta arhamur rahimin. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri? Lakal utbah hatta tarda. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Lakal utbah hatta tarda. Subhanallah. Itu salah satu ya doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapatkan penderitaan dari orang-orang Taif, dan setelah beliau beristirahat di mana? Di kebun ya milik seorang Quraisy yang memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta rabbul mustad'afin. Anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Ini ada doanya Rasulullah. Kalau kita hayati doa Nabi SAW ini, betapa beliau itu sangat membutuhkan sandaran, sangat membutuhkan dukungan moral, dukungan spiritual, sangat membutuhkan dukungan langit ketika bumi dan seluruh penduduknya ini menolak beliau, seolah-olah sempit dunia ini untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah panggil beliau ya, menuju Sidratil Muntaha. Sebelumnya Isra dulu, ya, sebelum dimi'rajkan Isra dulu ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan para nabi dan rasul, ya, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban dakwah beliau, untuk menjadi penghibur, ya, menghibur diri Nabi kita Muhammad SAW, dan untuk memencas kekuatan Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan dakwah dalam menegakkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat doanya Nabi SAW. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau tidak murka kepadaku, yang penting engkau tidak murka kepadaku, aku tidak pedulikan apapun lagi. Ghaira anna afiyataka hiya usauli. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu az-zulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan-kegelapan. Wassaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang dengannya seluruh perkara dunia dan akhirat akan menjadi baik. Ayyahilla alayya ghadabuk, ya, aku berlindung agar murkamu tidak turun kepadaku. Au yanzila bi sakhatuk, atau tidak turun kemurkaanmu kepadaku. Lakal utbah hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Ya, engkau berhak, wahai Rabbku, engkau berhak untuk mengecam, ya, untuk menghinakan aku sampai engkau ridha, dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan yang bersumber darimu. Subhanallah. Allah jawab doa Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa jawaban Allah? Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, yang menghapus duka-duka, ya, kesedihan-kesedihan masa lalu, dan wa wada'a budhuran najahi lil mustaqbal. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini meletakkan benih-benih kesuksesan untuk menghadapi masa depan. Inna ru'yata tarafin min ayatillahil kubra fi malakutis samawati wal ardi lahu atharul hasim fi tauhini kaidil kafirin wa tasghiri jumu'ihim wa ma'rifati iqabihim. Ketika Rasulullah melihat
sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar di kerajaan langit dan bumi milik Allah Ta'ala. Itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam diri Rasulullah. Untuk apa? Untuk melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Ya, sehingga Rasulullah setelah melihat tanda-tanda kebesaran ini, kecil. Ya. Rasulullah sudah naik ke 7 lapis langit. Rasulullah sudah melihat rahasia-rahasia alam semesta. Rasulullah bahkan diperlihatkan surga dan neraka. Rasulullah diperjumpakan dengan para nabi dan mursalin, ya, di Baitul Maqdis dan juga di tiap langit, setiap tahapan langit, ya, dari 1 sampai 7 beliau diperjumpakan dengan para nabi-nabi terdahulu, sebagaimana, ya, yang dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kalau Nabi sudah melihat tanda-tanda kebesaran itu, maka semua tantangan, rintangan di hadapan Nabi ini dalam berdakwah di dunia ini kelihatan pasti kecil dirasakan. Nggak ada apa-apanya. Nabi makamnya setelah Isra dan Mi'raj itu beliau semakin mantap untuk berdakwah, semakin kuat spiritual Nabi SAW, semakin mantap pijakan beliau, kaki beliau tempat berpijak. Setelah melihat seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, makar mereka, tipu daya mereka itu kecil di hadapan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu. Itulah satu di antara sekian banyak hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, peristiwa Isra Mi'raj ini dirinci di dalam hadis Rasulullah, peristiwa dalam Sahih Bukhari. Kita lihat dalam kitab Fathul Bari, ya. Kitab Fathul Bari, ya, ini yang mensyarah kitab Sahih Bukhari di jilid yang ke-6, ya, halaman berapa? 345. Ya, di hadis nomor 3207. Ya, ini hadis ini bersumber dari siapa? Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, subhanallah. Nah, ini beliau menyebutkan, ya, tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini baina an Malik bin Sa'sa'ah. Jadi Anas bin Malik, ya, menyampaikan riwayat hadis Isra Mi'raj dari ayahnya, yaitu Malik bin Sa'sa'ah, ya, radhiyallahu anhuma. Qala an-nabi baina ana indal baiti baina an-naim wal yaghzan wa dzakara rajulan baina ar-rajuli fa utitu bi tastin min dhahabin muli'a hikmatan wa imanan fashaqqa minan nahri ila maraqil batni thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam thumma muli'a hikmatan wa imanan. Nah, ini poin yang pertama dalam hadis Bukhari nomor 3027 adalah bagaimana Rasulullah itu terjaga, ya, sedang berada di sisi Baitullah, sisi Ka'bah. Nabi sedang terjaga, lalu kemudian Nabi melihat ada 2 orang, ya, ada 2 malaikat datang, ya, membawakan apa? Membawakan bejana dari emas. Bejana itu berisikan apa? Muli'a hikmatan wa imanan, yang penuh dengan hikmah dan iman. Lalu dibelah dadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari leher sampai ke pusat, dibelah dadaku oleh 2 malaikat ini. Yang dalam sarah-sarah hadis itu disebutkan malaikat Jibril salah satu di antaranya. Lalu kemudian, ya, perutku isinya kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu kemudian diisi, ya, dadaku itu, ya, dadaku yang tadi dibelah dicuci dengan air Zam-Zam itu, lalu diisi dengan apa? Hikmatan wa imanan. Oh, Masya Allah. Ini pelajaran Isra Mi'raj yang pertama, ya. Kekuatan spiritual adalah modal untuk kita membangun peradaban. Ya, kekuatan itu di mana? Adanya di kalbu. Kalbu kita harus diisi dengan apa? Hikmah.
dengan kebijaksanaan. Yu'til hikmata man yasha. Allah yang memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, ini harus diisi dengan hikmah. Kemudian hati kita harus diisi dengan iman. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketahuilah, hati yang selamat adalah hati yang penuh dengan keimanan. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, ada kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Hati beliau selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika selesai pulang dari Isra Mi'raj, keesokan paginya Rasulullah SAW memanggil orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, menyampaikan apa yang dilihatnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan hampir semua penduduk Makkah mendustakan Rasulullah. Bahkan termasuk yang sudah masuk Islam menjadi ragu. Ya, mereka tidak percaya begitu saja. Apa benar bisa melakukan perjalanan begitu jauhnya hanya dalam satu malam? Subhanallah. Tapi apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau Muhammad berbicara yang lebih dari itu, yang lebih tidak masuk akal dari itu, aku tetap percaya. Maka Nabi mengatakan, kalau seandainya iman Abu Bakar ini dikumpulkan, disatukan, ditimbang dengan imannya, hatinya seluruh umatku, maka imannya Abu Bakar lebih berat dari timbangan seluruh umatku imannya. Subhanallah. Ini pertanyaan pertama. Dan Rasulullah buktikan itu. Membangun peradaban ini dengan hati. Dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang penuh dengan hikmah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sanggup membangun peradaban apapun di muka bumi kalau kita tidak memiliki hati yang lurus. Hati yang senantiasa berkiblat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati yang senantiasa tunduk, patuh dan takut kepada Allah Ta'ala. Hati yang senantiasa tunduk dan patuh untuk mengamalkan aturan-aturan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dimulai dari hati. Ya, maka perbaiki hati. Hati ini penting. Ya, dia yang menggerakkan, dia yang membangun kesadaran umat manusia, hamba Allah. Dia akan menggerakkan sebuah peradaban yang besar. Dimulai dari hati-hati yang bersih. Itulah mengapa Rasulullah membina para sahabatnya, mentarbiyah, mendidik sahabat-sahabatnya sesuai dengan manhaj kurikulum Quran yang turun. Mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai surah Yusuf dan surah Ar-Rum yang turun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Itu semua isinya tentang apa? Tentang mengokohkan nilai-nilai keimanan di dalam hati para sahabat Nabi. Menyampaikan hujjah tentang akidah. Tentang iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan terutama iman kepada hari akhirat. Ya. Meneguhkan keimanan tentang apa? Akhirat dan tentang hakikat kematian. Serta bagaimana nanti kebangkitan manusia pada hari kiamat kelak. Pertanggungjawaban amal. Semua itulah kurikulum ilahiyah. Ya, kurikulum yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan pribadi-pribadi seorang muslim yang baik yang bisa memikul beratnya membangun peradaban Islam di Madinah. Nah, ini satu-satunya, yang kedua hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah salat diwajibkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Apa hikmahnya? Ya. Di antara semua rukun Islam yang 5 itu, ya, salat itu yang diwajibkan, difardukan pada periode Makkah, mendahului ibadah-ibadah yang lainnya. Mendahului syariat-syariat dalam bidang muamalah lainnya. Dalam sosial, ekonomi, dalam politik, dan sebagainya. Hukum perang, hukum internasional. Ya. Coba. Salat dulu. Ini disyariatkan ketika periode Makkah akhir
saat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Salat ini kata Nabi tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, ya, Nabi tidak mengatakan mengerjakan, tapi menegakkan, mendirikan. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau kita mendirikan, menegakkan salat, kita berarti menegakkan agama. Wa man tarakah. Baru ketika mengatakan apa? Kebalikannya, beliau mengatakan meninggalkannya. Ya. Artinya apa? Malas. Acuh. Ya, enggan untuk sholat, atau sholat tapi kita lakukan dalam keadaan riya. Yura'unan nasa. Ya, gitu ya. Itu sering kita lihat. Seperti halnya orang-orang munafik. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu jika mereka ingin mendirikan sholat, mereka lakukan dengan malas-malasan. Ya, ditambah lagi yura'unan nasa, riya, pengen dapat pujian manusia, pengen dapat keuntungan duniawi. Dan mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Kalau mereka perlu saja sama Allah, baru dia ingat sama Allah. Tapi hatinya tidak pernah makmur, hatinya tidak pernah makmur dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, tidak pernah makmur dengan salat. Maka salat ini pilar yang pertama membangun peradaban Madinah sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah, di hadis ini disebutkan apa? Wutitu bidabatin abyadun al-baghal wa fawqal himar al-buraq. Aku didatangkan, ya, aku diminta untuk naik kendaraan, yaitu apa? Burak. Burak secara bahasa artinya adalah kilatan, cahaya. Berarti ini kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah untuk Isra Mi'raj ini bukan sembarangan. Ya, kadang-kadang. Tapi ini disebutkan apa? Nama itu istilahnya burak. Ya, itu digambarkan seperti binatang yang berwarna putih, tingginya, ya, di bawah kuda, tidak setinggi kuda, tetapi dia masih lebih tinggi daripada keledai. Itulah al-buraq. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Subhan. Fantalaqtu ma'a Jibril hatta ataina as-samaa'a ad-dunya. Nah, lalu naik. Nah, ini bicara tentang apa? Mi'raj. Ya. Ini Mi'raj. Ini nanti digabungkan dengan hadis Muslim nomor 162 dan 164. Langit yang pertama itu Nabi Adam, kemudian kedua Nabi Yahya dan Isa. Ya, di sini ya disebutkan. Nah, yang pertama ini fa'ataitu ala Adam. Kemudian yang kedua, langit kedua Isa wa Yahya. Ya. Kemudian di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Idris alaihissalam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Harun alaihissalam. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian ke Baitul Ma'mur, ya, diangkat. Ya, ini. Lalu kemudian disebutkan di situ bahwa Baitul Ma'mur itu, ya, sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiap hari, ya, ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur ini. Wow, luar biasa. Tiap hari bergantian 70.000 malaikat. Kalau mereka keluar, lam ya'udu ilaihi akhira ma alaihim. Ya, kalau mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi kepadanya sampai akhir nanti baru ditetapkan. Baru kemudian setelah itu Nabi diangkat ke Sidratil Muntaha. Nah, itu. Ini hadisnya, ya. Lalu kemudian diwajibkanlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam 50 salat. Ya, salat 50 waktu dalam satu hari, coba bayangkan. Sampai ketemu jumpa dengan Nabi Musa memberikan nasihat, ya.
Bani Israel aja nggak sanggup, apalagi umatmu. Ya, minta lagi kurangin 10. Datang kepada Allah, kurangi 10, 40. Turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa. Minta lagi kurangi 10. Jadi 30. Ketemu lagi, turun Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Minta lagi pengurangan, kurangi 10. Minta lagi, kurang jadi 20. Ya. Minta lagi dari 50 jadi 40, 40 jadi 30, 30 jadi 20, 20 jadi 10. Nah, kata Nabi Musa, minta lagi kurangin. Nah, terakhir ini Nabi naik yang keberapa kali itu? 5 kali naik memohon kepada Allah, meminta dikurangi. Sudah akhirnya ditetapkan 5 waktu, tidak ada lagi pengurangan. Nah, subhanallah. Lalu di situ dikatakan, ya, fanudia, ada malaikat yang berseru, inni qad amdaitu. Allah Ta'ala berfirman, aku telah menetapkan faridoti, kewajiban dari aku, wa khaffaftu an ibadi, dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku dari 50 kali sholat dalam satu hari, 50 waktu sholat itu, ya, aku ringankan menjadi 5. Wa ajziyal hasanata ashran, dan setiap 1 kali sholat fardu aku berikan ganjaran sama dengan 10 kali sholat. Nah, ini luar biasa. Udah dikasih bonus jadi 5, tapi pahalanya tetap seolah-olah kita melaksanakan sholat sehari semalam 50 kali. Nah, ini hadisnya dari sanad dari Imam Bukhari, ya, melalui jalur hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau dalam hadis Muslim, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan dalam hadis nomor 162. Ya, mirip sama tadi, ya, seperti yang disampaikan dalam hadis Sa'sa' bin Malik, ya, tapi ini langsung dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW utitu bil burak, dan seterusnya, ya, sama urutannya, ya, mirip. Ya, ini bersumber dari siapa? Anas bin Malik langsung. Kalau tadi melalui hadis Bukhari melalui apa? Sa'sa'ah Malik bin Sa'sa'ah, ayahnya Anas bin Malik. Nah, kalau ini langsung beliau. Subhanallah, ya. Ini Sarah Sahih Muslim, ya, di jilid yang keberapa ini? Jilid yang pertama, ya. Jilid yang pertama ini sudah disebutkan di hadis yang nomor 162. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, hikmahnya begitu banyak dan banyak ulama menulis. Ya, di sini saya sebutkan lagi, selain kitab-kitab yang tadi, ada kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Rawas Al-Qal'aji. Ya, Syekh Muhammad Rawas Al-Qal'aji ini seorang guru besar, profesor, doktor, ya. Itu menulis kitab Sirah Nabawiyah, ya. Ini cetakan tahun 2013 dalam sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Lalu kitab lagi karangan Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Sirah Nabawiyah. Yaitu judulnya sama, Min Fiqhis Sirah. Ya, Min Fiqhis Sirah ini Fiqhus Sirah dirasa manhajiyah ilmiyah li siratil Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya, ini cetakan pertama, cetakan ke-6 Darul Fikr Lebanon, yang pertama kali terbit tahun 1977, dan ini juga karya yang fenomenal. Ya, ini disebutkan di sini, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini beserta hikmah-hikmahnya itu mulai dari halaman 134 sampai 145. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu sahabat sekalian dirahmati Allah. Nah, kita lihat Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi.
Ya, Sirah Nabawiyah, ya. Ini ini ditulis sangat lengkap sekali oleh Ali Muhammad As-Sallabi. Ali Muhammad As-Sallabi ini adalah seorang ulama yang masih relatif muda. Ya. Usianya belum terlalu tua, ya, kurang lebih 40-50-an tahun. Ya, ini beliau berasal dari Libya, tapi karya-karyanya luar biasa. Saya punya selain karya ini, ya, tentang Sirah Nabawiyah, beliau juga menulis tentang Syekh Ali Sallabi ini menulis tentang biografi 4 Khulafaur Rasyidin. Ada di situ 4 jilid. Kemudian ada Mausu'ah ensiklopedi Daulah Islam. Ya, mulai dari Bani Umayyah, lalu kemudian Fatimiyah, Zangkiyah, Ayyubiyah, Mamalik, bangsa Mongol, Bani Saljuk sampai Daulah Utsmaniyah. Ini ditulis oleh beliau, memang ahli pakar sejarah. Ya, tarikh dan sirah nabawiyah. Subhanallah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini, setelah kita mengkaji teks-teksnya, ya, teks-teksnya itu sudah banyak. Tadi saya sampaikan, ya, termasuk dari hadis, dari Bukhari, dari Muslim, dari kitab-kitab sirah. Ya, ini ada banyak tumpukan di sini. Ya, kita melihat di sini apa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Ringkasannya sudah tadi kita sampaikan, ya. Nah, apa hikmahnya? Selain 2 tadi yang sudah saya sampaikan, ya, pertama tentang pentingnya hati dalam membangun peradaban. Ya, hati ini modal. Lalu kemudian modal yang kedua adalah sholat. Karena sholat ini adalah mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang beriman. Kalau kita tidak lagi mengalami mi'raj ruhani seperti halnya Rasulullah, pertama kali mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, maka mi'raj spiritual, kenaikan spiritual kita setiap hamba Allah, setiap muslim, adalah pada saat kita mendirikan sholat 5 waktu. Itulah saat momen yang terindah ketika kita hamba Allah bersimpuh, merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Raja di Raja, di hadapan Maharaja, di hadapan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha segala-galanya. Dialah pemilik langit dan bumi. Dialah pemilik seluruh alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita. Kita tadarru kepada Allah, kita lapor, kita curhat kepada Allah. Kita berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara. Coba bayangkan ini. Salat ini, ya. Bapak Ibu kalau salat ada nggak pakai perantara? Kalau kata ulama, kata istilah orang Arab itu, ya, apakah pakai simsar? Apakah pakai calo? Seperti kita beli tiket, ya, malas beli sendiri, ya, pakai calo, kita beli tiket lebih mahal, ya. Apakah pakai pialang seperti di bursa-bursa saham? Enggak ada. Kita beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara. Di situ kita memuji Allah langsung. Di situ kita berzikir langsung. Di situ kita berdoa kepada Allah langsung, tidak ada perantara. Laisa bainaka wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara. Laisa bainaka wa bainallahi wasitah. Tidak ada perantara seorang pun yang bisa menghalangi atau bisa menjadi jembatan bertemunya seorang hamba dengan Rabbnya di dunia sebelum nanti bertemu benaran di akhirat, di yaumil qiyamah, terutama nanti di dalam surga ketika kita diizinkan melihat wajahnya Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Melihat wajah Allah adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba nanti di dalam surga Allah Ta'ala. Sebelum itu, kita berdialog di dunia. Ya, kita bermunajat di dunia ini. Kita berbisik. Ya, berbisik ketika sujud. Ya, kepala kita sujud ke bumi. Ya, menempel
ke bumi, menempel di tanah, kita berbisik dengan berzikir kepada Allah, berbisik kepada Allah. Ya, yang bisikan itu, munajat dan doa-doa kita itu, ya, itu akan didengarkan, akan diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di arasnya. Subhanallah. Bapak Ibu sahabat tafsir yang dirahmati Allah, maka itu modal yang kedua, salat. Salat ini kata Nabi SAW, ya, salat itu adalah penggugur dosa. Ya, setiap kita sholat 5 kali sholat dalam satu hari itu, kita jangan mengeluh, kita jangan merasa capek, kita jangan merasa terbebani. Justru kita harus membutuhkan sholat ini. Kenapa? Karena sholat itu yang akan meringankan beban-beban kita berupa apa? Dosa. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Kita ini memikul beban dosa yang sangat berat. Maka ketika kita sholat, ya, ketika kita ruku, itu tumpukan dosa kita yang tinggi itu berjatuhan ketika kita ruku. Dan ketika kita sujud, itu ada riwayat hadisnya. Ya. Ini semua dosa-dosa itu runtuh berantakan, semuanya habis. Subhanallah. Maka bersenang-senanglah kita ketika sholat. Persiapkan diri kita dengan baik ketika kita sholat. Ya, siapkan hati, siapkan fisik kita, bersihkan jiwa, hati, dan badan kita dengan taharah, dengan wudu. Ya. Luruskan niat kita, langkah kaki kita ke tempat ibadah untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bermunajat kepada Allah. Setiap langkah kita untuk sholat berjamaah, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah tambah tingkatkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Dan ketika kita sholat, ketika kita sedang Allahu Akbar takbiratul ihram, ini dosa-dosa kita ini numpuk nih, berdiri di atas pundak kita. Punggung kita penuh dengan dosa. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, berjatuhan ini tumpukan-tumpukan dosa ini. Ya, tumpukan dosa kita ini. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri lagi, tidak, makin jatuh lagi dia. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, ya, meletakkan kening kita, jidat kita ke tanah, semua dosa-dosa kita runtuh, tidak tersisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini Isra Mi'raj ini, ibadah sholat 5 waktu ini sangat luar biasa. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kewajiban kita sholat 5 waktu. Yang ketiga, ya, pelajaran dari Isra dan Mi'raj, ada anugerah setelah musibah. Setelah Nabi berdarah-darah, setelah Nabi berderai air mata, setelah kaum muslimin menghadapi ujian yang begitu berat, sampai seorang sahabat datang kepada Rasulullah, Khabbab bin Arad, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana? Ala tastansiru lana ya Rasulullah? Tidakkah engkau doakan kami ya Rasulullah supaya kami menang? Tidakkah engkau minta pertolongan kepada Allah untuk kami ya Rasulullah? Kami sudah letih, kami sudah berat menanggung beban derita ini ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? Ya, sungguh kalian tergesa-gesa untuk mendatangkan pertolongan Allah. Iman kalian belum teruji. Kaum-kaum yang terdahulu, mereka telah diuji keimanannya, mereka tidak murtad dari agama Allah, padahal kepala mereka menjadi taruhannya, nyawa mereka meregang, ya, di atas tengkorak, di atas kepala, batok kepala mereka diletakkan gergaji, ya, kulit mereka, badan mereka, punggung mereka disisir dengan sisir besi, ya, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup seperti Ashabul Ukhdud, ada yang dimasukkan ke dalam bejana besar dengan minyak yang sangat panas, mengelupas dan menghancurkan tubuh manusia.
Itu semua ujian kaum terdahulu. Kalian belum. Walakinnakum tasta'jilun. Kalian tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW. Bayangkan. Ya. Maka Allah berikan karunia Isra dan Mi'raj ini sebagai apa? Minhah. Sebagai anugerah. Ya. Karunia besar dari Allah. Setelah ada mihnah, ada ujian yang datang bertubi-tubi, baru Allah turunkan apa? Minhah Rabbaniyah. Karunia pemberian Allah. Dan pemberian Allah itu tidak bisa kita minta, kita yang tetapkan waktunya. Allah yang memberikan. Ketika dunia ini sempit, langit terbuka. Ya, para nabi dan rasul berkumpul ya di Masjidil Aqsa. 114.000 nabi dan rasul semuanya dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Aqsa? Tempat yang luasnya ya sekitar 114 hektar yang dikelilingi oleh tembok. Itulah Al-Haram Al-Quds Asy-Syarif. Ya, termasuk dalamnya Qubbatus Shokhrah, itu Masjidil Aqsa juga namanya. Termasuk dalamnya Masjid Al-Qibli, itu Al-Haram Al-Qibli, itu juga masuk Masjidil Aqsa. Semua lokasi 114 hektar itu adalah yang disebut dengan Masjidil Aqsa, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sahabat tafsir Quran rahmati Allah, hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj ini apa? Ini adalah persiapan suatu langkah perhentian persinggahan yang terpenting untuk menyambut fase hijrahnya Nabi SAW ke Madinah untuk membangun peradaban Islam. Nah ini, jadi dikuatkan dulu spiritualnya umat Islam ini dengan sholat 5 waktu. Disaring, diuji dulu umat Islam ini. Mereka yang akan membangun peradaban di Madinah, disaring dulu imannya oleh Allah. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka percaya atau tidak? Mereka tetap beriman atau tidak mau beriman lagi kepada Allah dan Rasulnya. Ini penyaringan. Ini penyeleksian dan persiapan mental bagi para pemenang, bagi para pembangun peradaban yang ada di Madinah. Subhanallah. Yang kelima hikmahnya, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan betapa umat Rasulullah, umat Islam ini fitrahnya itu adalah fitrah yang selamat. Islam ini agama fitrah. Maka dalam hadis-hadis tadi yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, disebutkan Nabi itu diberikan pilihan, ya, diberikan pilihan air, ya, susu atau air khamar, minuman keras. Maka Nabi SAW memilih minum air susu, dan susu itu lambang kemurnian. Susu itu lambang fitrah manusia. Dan Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, Nabi nggak pilih khamar. Ya, jadi kita mengingatkan kita nih, kemarin baru-baru ada perpres. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita ini dijaga iman Islamnya oleh Allah, disadarkan agar tidak melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Bagaimana pemimpin di kalangan kaum muslimin kok bisa memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Allah, dan itu sudah terjadi di peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi diberikan pilihan antara minum khamar dengan minum susu, beliau ambil susu. Beliau tidak minum khamar. Artinya apa? Susu itu sehat, menyegarkan, lambang kemurnian. Ya, kadang-kadang kalau ada yang mengatakan zaman sekarang ini yang merusak bangsa ini bukan mabuk akibat miras, tapi mabuk karena agama. Hei, Anda yang bicara seperti itu, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Yang menyebabkan agama, yang menyebabkan bangsa dan negara ini rusak bukan karena agama, tetapi karena minuman keras. Ya. Kalau ada yang mengatakan mabuk agama, itu perkataan orang ateis, orang komunis. Itu selalu mengatakan mabuk agama.
Orang Islam taat syariat, mabuk agama katanya. Ya, orang Islam pakai jilbab, mabuk agama. Orang Islam anti perjudian, anti minuman keras, katanya mabuk agama. Orang Islam anti kemaksiatan, anti kemungkaran, anti LGBT, anti hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dikatakan mabuk agama. Itu bukan mabuk agama, dia sedang menjalankan fitrahnya. Ya, sesuai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan agama sesuai dengan fitrah naluriah manusia. Ya, ketika orang taat kepada agama, ketika dia mencintai keimanan, ketika dia membenci kefasikan dan kekufuran, dia sedang berada di atas jalur fitrah yang lurus. Seperti halnya Rasulullah mengambil air susu untuk diminum, karena itu menyegarkan. Ya, dan ini menjadi bukti bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan mabuk agama. Rasulullah bukan mabuk agama. Dulu orang musyrikin Quraisy Makkah mengatakan itu Muhammad pergi, mengaku-ngaku pergi ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, lalu naik dia ke langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Itu dia sedang mabuk agama. Ini orang gila, ini orang sedang mabuk. Bukan. Sebab apa? Nabi minum air susu. Ada air susu bikin mabuk? Tidak ada. Air susu menyegarkan, menyehatkan. Menyehatkan badan, menyehatkan hati, menyehatkan akal fikiran. Maka sunnah, di antara sunnah Rasulullah SAW, kita minum air susu murni. Subhanallah. Bapak Ibu, sahabat tafsir yang dirahmati Allah Ta'ala, pembelahan dada tadi sudah. Ya, itu hikmahnya adalah penyucian hati dan sebagainya, diisi dengan iman. Lalu hikmah yang berikutnya ini penting, ya, kepemimpinan Rasulullah atas seluruh nabi. Ya, shalla Rasulullah SAW rak'ataini fil Masjidil Aqsa, dan beliau mengimami solat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Makmumnya siapa? Seluruh nabi dan rasul. Itu subhanallah. Inilah solat jamaah terhebat yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Ya, solat berjamaah. Ya. Kalau solat fardunya belum disyariatkan, itu di Sidratil Muntaha ketika Mi'raj. Tapi Nabi sudah melakukan solat menghormati tahiyatul masjid 2 rakaat. Beliau memimpin para nabi dan rasul untuk solat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Sebagai apa? Simbol pembuktian kepemimpinan Rasulullah atas seluruh umat nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Subhanallah. Inilah mengapa Rasulullah menjadi apa? Menjadi imam, imamul anbiya'i wal mursalin. Nah, apa rahasianya? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa enggak langsung ke Sidratil Muntaha? Kenapa enggak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha? Langsung Mi'raj aja. Kenapa harus Isra dulu? Karena Yerusalem, Baitul Maqdis, kota Al-Quds, Masjidil Aqsa itu adalah pusat dakwahnya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ada keterkaitan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dalam hadis Nabi mengatakan, rumah Allah yang pertama dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram, Ka'bah. Itu rumah pertama dibangun. Lalu yang kedua dibangun adalah Masjidil Aqsa. Berapa jarak waktunya? Kata para sahabat bertanya pada Rasulullah. Jarak waktu antara pembangunan keduanya, Masjidil Haram lebih dahulu, baru setelah itu Masjidil Aqsa. Jarak waktu antara keduanya adalah 40 tahun. Itu hadis sahih dari riwayat Abu Dawud. Rahimahullah. Sahabat tafsiran dirahmati Allah. Jadi kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu nih? Pertanyaannya. Karena Masjidil Aqsa ini pusat dakwahnya, pusat kepemimpinannya, pusat risalah para nabi dan rasul terdahulu. Dan Allah hendak menyatukan 2 masjid ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, sebagaimana ayat 1 surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, menyatukan 2 masjid itu di bawah satu komando kepemimpinan
nabi akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berbangga. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada nabi kita ini. Makanya apa tugas kita? Pantaskan diri kita, ya, pantaskan diri Anda, diri saya dan kita semuanya. Kita harus memantaskan diri untuk menjadi umat yang terbaik. Karena kita adalah umat yang memimpin seluruh umat manusia, umat nabi-nabi dan rasul terdahulu. Kita menjadi syuhada 'alan nas. Ya. Situ disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah umat yang terbaik. Ya. Kemudian tugas kalian adalah apa? Liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahida litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Menjadi saksi yang terbaik bagi seluruh umat manusia, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita memantaskan diri kita sebagai umat akhir zaman. Dan kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari mana? Dari peristiwa Isra. Ya, Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari itu. Kenapa Masjidil Aqsa dipilih? Karena itu adalah pintu gerbang langit. Menuju langit itu semua dari Masjidil Aqsa. Ya, makanya nanti padang mahsyar nanti adanya di Masjidil Aqsa, bos. Ya. Surga neraka dimulai dari situ. Ya, pengadilan Allah di hari kiamat di Masjidil Aqsa, di padang mahsyar itu, di padang mahsyar adalah Masjidil Aqsa lokasinya. Pengadilan Allah ada di situ. Baru setelah itu jalan menuju surga, jalan menuju neraka, semua dimulai dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kedua adalah kiblatnya para nabi. Sebelum Allah pindahkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ingat ayat tentang pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di juz awal juz 2 lembar yang pertama, halaman pertama di juz yang kedua, ayat berapa itu? 100 Allahumma shalli ala Muhammad 145 sampai 148. Situ semua ayat tentang pemindahan arah kiblat. Masjidil Aqsa oleh sebab itu juga adalah pusat kepemimpinan dunia. Di situ berkuasa, bertahta Raja Daud. Di situ bertahta Raja Sulaiman yang mengendalikan dunia. Ya, yang mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di dunia pada zaman itu. Makanya Bani Israel ini mendapatkan nikmat dari Allah, ya. Wa faddalnakum ala al-alamin. Kami muliakan, kami tinggikan kamu di atas semua bangsa-bangsa pada zamannya. Bukan sampai hari kiamat. Itu sudah dihapus. Ketentuan itu sudah diganti oleh Allah dengan apa? Turunnya ayat kuntum khaira ummah, yang menjadi umat terbaik adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Nabi mendapatkan kehormatan kepemimpinan atas seluruh Nabi dan Rasul di peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Subhanallah. Sehingga Nabi dinobatkan menjadi apa? Pemimpin dunia. Hikmah yang berikutnya adalah mengikat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam ikatan yang suci dan abadi dalam satu tarikan nafas. Ya, maka itu kita nggak boleh lupakan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini milik kita. Ya, dikatakan oleh Allah, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa kana minal musyrikin." Ya, surat Ali Imran ayat 67. Ayat 67. Kemudian surat ayat 68 dikatakan, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Yang paling berhak terhadap warisan Ibrahim, ya, termasuk Masjidil Aqsa itu adalah warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesuciannya, kemuliaannya, yang paling berhak atas tempat itu siapa? Ya, adalah inna aulan nasi bi Ibrahim, yang paling berhak terhadap Ibrahim adalah siapa? Lalladzina tabau, orang-orang yang mengikutinya, ya.
dari keturunannya yang masih lurus, Bani Israel yang lurus, yang ikut ajaran nabinya yang asli, yang tidak ditahrif, mereka berhak. Lalu kemudian dilanjutkan oleh siapa? Wahadan nabiyyu. Ketika agama-agama ya sebelum Islam ini ya itu ditahrif, lalu kemudian Allah mengalihkan kepemimpinan dunia ini kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka itu dikatakan wahadan nabiyyu, dan dilanjutkan kepemimpinan yang berhak untuk mewarisi warisannya Nabi Ibrahim adalah nabi ini, ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, ya, kita dipilih oleh Allah, ditunjuki oleh Allah. Tetapi ingat, jangan kita sudah mendapatkan kehormatan, dipilih oleh Allah untuk melanjutkan, ya, menjaga warisan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kita menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi eksklusif, ya, lalu kita jatuh kepada penyakit yang dahulu dialami oleh Bani Israel, sombong, eksklusif, merasa paling benar sendiri, yaitu sifatnya Yahudi yang mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini adalah putra-putra Allah dan kekasihnya. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan dijilat oleh api neraka kecuali hanya hari-hari tertentu saja ketika kami dulu melanggar aturan Allah. Tapi selain itu, kami tidak akan pernah terjilat oleh api neraka. Hasyalillah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah. Yang berikutnya hikmahnya adalah, ya, Nabi diperlihatkan tentang bahaya bahaya penyakit sosial manusia. Ya, itu diperlihatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Ada hukuman bagi orang yang suka menggibah. Nah, ini disebutkan oleh dalam hadis-hadis, ya, tentang Isra dan Mi'raj itu bahayanya tentang ghibah. Nah, itu disebutkan, ya, bagaimana orang yang suka menggibah ini itu mendapatkan balasan yang mengerikan. Yaitu apa? Mereka itu memakan bangkai binatang. Ya, kuku mereka terbuat dari baja, dan dengan kuku itu mereka mencakar wajah dan dada mereka. Itu balasan bagi orang yang suka ghibah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, kemudian Nabi diperlihatkan balasan bagi orang yang makan harta anak yatim. Itu nanti mulutnya manusia ini yang suka makan harta anak yatim ini besar seperti unta bibirnya. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam bibirnya yang besar itu menganga seperti unta itu, ya, dimasukkan batu neraka ke mulut mereka hingga keluar dari duburnya. Ini ada termaktub dalam sirah Ibnu Hisham. Kemudian Nabi diperlihatkan balasan bagi pemakan riba. Ya, orang yang makan riba digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, perut mereka besar sebesar rumah. Ya, rumah yang paling tipenya kecil aja, rumah tipe XXS, ya, ekstra sederhana. Ya kan? Itu berapa tuh? Tipe 16. Ya, 16 meter, coba bayangkan perutnya sebesar itu. 16 meter persegi. Kalau dia rumahnya, yang pemakan riba ini rumahnya lebih besar lagi, itu rumah pemakan riba kelas cere, ya, kelas kampung, ya, rumahnya petak 16 meter persegi. Itu perutnya sebesar itu. Kalau dia punya rumah, ini pemakan riba, rumahnya tipenya tipe 72. Ada lagi rumahnya tipe 200. Masya Allah, perutnya sebesar rumah yang dia punya di dunia ini. Dan kata Nabi, itu perutnya rumah itu transparan, kelihatan dari luar. Di situ banyak ular-ular yang ganas memakan, ya, mencabik-cabik semua isi perutnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian Nabi diperlihatkan juga, ya, balasan bagi para pezina. Apa balasannya? Nah, itu disebutkan, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain sebagainya.
Nah, satu di antaranya adalah redaksinya wallahu alam apakah sahih atau tidak. Itu katakan ya digantung ya para pezina baik laki-laki dan perempuan itu digantung dengan apa? Ya, dengan payudaranya. Dia digantung bukan lehernya yang digantung, tapi dengan payudaranya dia digantung. Nauzubillah min zalik. Ya, kemudian di situ ada hadis lagi tentang pahala bagi orang yang berjihad di jalan Allah, sering memanen, habis panen baru keluar lagi, keluar terus begitu amalnya begitu banyak panen hasilnya. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib. Dan terakhir tentu saja mengingatkan peristiwa Isra Mi'raj ini untuk jalan bagi kita membebaskan Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Ya, masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid kebanggaan kaum muslimin ini harus kita bebaskan. Bagaimana cara kita membebaskannya? Ya, kita harus mengamalkan isi surat Al-Isra. Kenapa Pak Ustadz? Kok kita mengamalkan isi surat Al-Isra? Kalau kita mau membebaskan Baitul Maqdis. Ya, sebab di dalam surat Al-Isra itu setelah ayat 1 Allah bicara tentang apa? Tentang bagaimana nikmat kepada Bani Israel sebelumnya. Dan kemudian Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala 2 kali. Ya, baca ayat 4 sampai ayat 7. 4, 5, 6, 7. Itulah peta jalan di akhir zaman. Bagaimana umat Rasulullah ini akan membebaskan Baitul Maqdis. Sebagaimana dahulu pendahulu kita Umar bin Khattab diawali dengan Rasulullah SAW yang mengirim utusan ekspedisi perang Mu'tah, perang Tabuk. Itu terjadi di masa Rasulullah hidup. Yang sebelum Rasulullah wafat, Nabi mengirim pasukan Usamah bin Zaid. Ya, untuk kemana? Untuk ke negeri Syam melawan pasukan Romawi, membebaskan 3 perang ini. Rasulullah inisiasi, Rasulullah perintahkan untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan asing. Saat itu kerajaan Romawi. Ya. Oleh sebab itu kita harus ikuti ya teladan Rasulullah. Rasulullah ya sangat merindukan Baitul Maqdis dan meminta sahabat-sahabatnya untuk tinggal di Baitul Maqdis dan berwasiat kepada kita untuk sholat di Baitul Maqdis. Ituhu fasallu fihi. Ya. Datanglah kalian ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa dan sholatlah kalian di dalamnya. Maka kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita bisa datang ke Baitul Maqdis dan sholat dalamnya. Ya, dalam keadaan Palestina, Baitul Maqdis merdeka dari ya penjajahan asing, terutama penjajahan Zionis saat ini. Kalau tidak bisa bagaimana ya Rasulullah? Tidak bisa datang. Cukup dengan apa? Menghadiahkan minyak untuk menerangi lampu-lampu Baitul Maqdis. Itu sabda Rasulullah, wasiatnya Rasulullah, fatwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam dimanapun kita berada. Kita wajib menjaga kesucian Baitul Maqdis. Kita wajib membela Masjidil Aqsa. Kita wajib mengingatkan umat tentang pentingnya kedudukan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Ya, dan sebagai tempat tujuan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempat ketiga, tanah suci yang ketiga umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Tidak dianjurkan pergi jauh, mengeluarkan biaya besar, tidak dianjurkan kecuali hanya 3 masjid. Ingat, Masjidil Haram, masjidku ini di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, di kota Al-Quds Asy-Syarif. Mudah-mudahan kita semua dapat ya merasakan indahnya, nikmatnya ya kehidupan nanti di akhir zaman di Baitul Maqdis, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan dari alam kubur kita nanti menuju padang mahsyar. Kita mendapatkan minum dari cangkirnya yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari telaga Kautsar, yang mana telaga Kautsar itu lokasinya di mana?
dia awalnya titik awalnya itu dari Madinah, Masjid Nabawi sampai Masjidil Aqsa. Itulah letak posisi telaga Al-Kautsar. Sebelum kita nanti ke padang mahsyar, kita berhenti di pemberhentian itu, minum dari air itu dari tangannya Rasulullah SAW. Kita berdoa agar Allah berikan karunia seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, mari kita peringati Isra Mi'raj dengan komitmen meningkatkan kualitas ubudiyah, kualitas solat kita, kebersihan hati kita, dan semangat mujahadah berjuang di jalan Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.